Shalom bagi kita semua, umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini, kita kembali kepada pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-10, yang berjudul Spiritualisme Terungkap. Dan untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024, dengan subjudul Konsekuensi Mematikan Spiritualisme. Saudaraku, umat Tuhan yang dikasihi, bahwa sihir adalah perbuatan iblis yang disebut dengan spiritualisme. Melalui spiritualisme ini, iblis ingin menguasai dunia. Dan melalui spiritualisme ini, atau sihir ini, iblis ingin melakukan penyembahan palsu dan memalsukan hubungan antara manusia dengan Allah. Seolah-olah mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Orang menggunakan sihir, mereka sedang berada dalam tawanan dari belenggu kejahatan yang sedang mengikat mereka. Saudara-saudaraku, Tuhan melarang umat-umatnya untuk terlibat dalam okultisme dalam bentuk apapun. Apa itu okultisme? Okultisme adalah faham atau ajaran yang mempercayai adanya kekuatan gaib yang tersembunyi dalam benda atau mungkin dalam roh tertentu. Di dalam Ulangan 18 ayat 11 katakan bahwa umat Tuhan tidak boleh menjadi seorang tukang mantra, tidak boleh bertanya kepada arwah atau roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang mati. Pada zaman Israel, orang-orang yang melakukan hal ini, mereka akan dihukum mati. Di dalam Imamat 20 ayat 27, firman Tuhan katakan, setiap orang, laki-laki atau wanita yang mengadakan hubungan dengan roh-roh orang mati harus dilempari batu sampai mati. Saudaraku, ada beberapa ajaran sesat tentang dunia orang mati. Yang pertama, orang mengatakan kematian hanyalah pintu masuk ke tahap baru kehidupan. Ini adalah ide kafir yang sesat. Kenapa? Karena ketika Yesus datang, tidak semua orang mati. Tapi ada juga orang yang masih hidup dan diubahkan seketika untuk diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang kedua, ada orang berkata bahwa orang Kristen yang mati langsung masuk surga. Ini pun adalah ajaran sesat. Karena kenyataannya saudara, ketika Yesus datang ke dunia ini pada kali yang kedua, justru untuk membangkitkan orang mati yang percaya kepadanya. Demikian juga orang yang masih hidup diubahkan, maka mereka dibawa masuk ke surga. Kalau sekiranya orang yang sudah mati langsung masuk ke surga, buat apa Yesus datang pada kali yang kedua? Ini sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa tidak benarlah ketika orang mati, maka mereka langsung masuk surga. Apa kata Alkitab tentang keadaan orang yang sudah mati? Di dalam Alkitab sangat jelas, saudara, kita baca Alkitab kita. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5. Pengkhotbah 9 ayat 5, firman Tuhan katakan demikian. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Kemudian ayat yang kedua, Ayub 7 ayat 9. Ayub 7 ayat 9, firman Tuhan katakan demikian. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Saudaraku, oleh karena itu, kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, mari kita sebagai umat Tuhan hati-hati dengan spiritualisme yang dilakukan oleh setan dengan menggunakan manusia sebagai oknum-oknumnya
untuk menjauhkan kita percaya kepada Tuhan. Sihir, mantra, nujum, dan banyak lagi macam-macamnya adalah cara setan untuk mengalihkan perhatian, bahkan keyakinan kita sebagai umat Tuhan untuk beralih dari Tuhan dan beralih kepada setan. Sehingga kita akan tersesat. Tetaplah setia dan selalu memandang kepada Kristus melalui firman-Nya. Kita sebagai umat Tuhan, satu-satunya kekuatan kita adalah memegang ajaran kebenaran lewat firman-Nya. Dan itulah kebenaran yang harus kita pegang. Tanpa kita harus percaya kepada hal-hal yang berbau mistis atau spiritualisme. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada pertanyaan, boleh mencet di kolom komentar. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.